Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada video kali ini kita akan melanjutkan mengenai kupas tuntas pulse generator pengganti platina bagian 2. Tujuan video kali ini adalah untuk menjelaskan fungsi platina, menjelaskan transistor berbantuan platina, menjelaskan pembangkit pulsa atau pulse generator, menjelaskan prinsip dasar sistem pengapian elektronik berbantuan platina, menjelaskan prinsip dasar sistem pengapian elektronik dengan generator pulsa, dan menjelaskan macam-macam sistem pengapian elektronik. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai platina. Kita juga sudah membahas mengenai transistor assisted contact. Kemudian kita sudah membahas mengenai generator pulsa model induktif. Dan kita juga sudah membahas generator pulsa model Hall effect. Pada video kali ini kita akan lanjutkan kepada pulse generator dengan sistem cahaya atau sistem optik. Baik, pulse generator yang digunakan pada sistem pengapian elektronik salah satunya adalah menggunakan sensor cahaya atau optik. Sistem ini melibatkan cahaya yang berasal dari LED atau light emitting dioda. Kemudian ada fototransistor atau ada juga yang menggunakan fotodioda dan bilah penghalang. Secara prinsip, sensor pengapian model cahaya ini adalah adanya cahaya yang berasal dari LED. Kemudian cahaya itu diterima oleh fotodioda atau fototransistor. Bilah ini berfungsi untuk membuka dan menutup cahaya. Pada saat bilah menutup cahaya, maka fotodioda atau fototransistor tidak dikenai cahaya. Sehingga fotodioda atau fototransistor kondisinya akan on dan off. Kondisinya on pada saat cahaya mengenai fotodioda atau fototransistor. Diodanya akan off pada saat cahaya dihalangi oleh bilah. Nah, jadi ini adalah dasar dari generator pulsa model cahaya. Jadi konstruksi sederhananya terdiri dari sumber cahaya yaitu LED, kemudian penerima cahaya biasanya fotodioda atau fototransistor, dan bilah yang berfungsi untuk menghalangi dan meneruskan cahaya. Sekarang kita lihat konstruksinya. Jadi sistem pengapian dengan sensor cahaya ini seperti tadi sudah dijelaskan di sini, ya, ada bagian sumber cahaya, penerima cahaya, dan ada bilah yang berfungsi menutup atau membuka cahaya. Nah, jadi ini konstruksinya. Jadi komponen-komponen ini berada di dalam distributor. Yang berwarna kuning ini adalah bilah yang bersegmen. Ya. Kemudian pada bagian atas ini sumber sinar inframerah, ya, berupa LED. Kemudian pada bagian bawah di sini yang berwarna biru ini adalah fototransistor. Jadi fototransistor ini adalah transistor yang dapat aktif atau dapat bekerja jika dikenai cahaya. Nanti akan kita bahas. Nah, jadi ini adalah konstruksinya. Bagian segmen yang tidak berbilah atau bagian yang kosong ini identik dengan sudut duel pada sistem pengapian konvensional atau sistem pengapian yang menggunakan platina. Nah, jadi ini adalah konstruksi
dari sistem pengapian yang menggunakan cahaya sebagai generator atau pembangkit pulsa. Bagian-bagiannya terdiri dari LED, light emitting dioda sebagai sumber cahaya, kemudian fototransistor sebagai penerima cahaya, kemudian bilah bersegmen untuk menutup dan membuka cahaya sehingga cahaya bisa mengenai fototransistor atau tidak mengenai fototransistor. Nah, jadi seluruh komponen ini terpasang di dalam distributor. Nah, jadi pada sistem pengapian konvensional ini ada platnya ya. Nah, plat pada sistem pengapian konvensional kita sebut dengan plat dudukan platina. Nah, di sini platina digantikan dengan sistem pemancar cahaya dan penerima cahaya. Dan cam pada sistem pengapian konvensional diganti dengan bilah bersegmen. Ini. Nah, jadi ini adalah konstruksi dari sistem pengapian model cahaya sebagai generator pulsa. Nah, ada model lain untuk generator pulsa model cahaya. Jadi kalau ini model bilah bersegmen, ada juga model piringan. Nah, pada model piringan, bagian yang berlubang ini, ya, ini bagian yang sama seperti bagian di sini yang tidak berbilah atau bagian yang kosong. Nah, jadi bagian yang kosong untuk model bilah bersegmen ini digantikan dengan lubang-lubang yang lebar ya, atau panjang lubang ini identik dengan panjangnya sudut duel atau lamanya sudut duel. Sedangkan bagian yang ini adalah untuk sensor yang dapat menentukan titik mati atas pada silinder 1. Nah, jadi ini khusus untuk sinyal silinder 1. Komponen yang lainnya sama, ada LED sebagai sumber cahaya, kemudian penerima cahaya di sini menggunakan fotodioda. Nah, jadi cahaya ini akan ditutupi dan dibuka oleh bilah-bilah ini, ya. Jadi celah. Kalau di sini kita sebut dengan celah berlubang. Ada 4 celah, ya, lubang ini sesuai dengan jumlah silinder. Jadi ini yang model piringan. Jadi secara prinsip sama saja dengan yang model bilah seperti ini. Hanya konstruksinya di sini menggunakan bilah bersegmen, di sini menggunakan piringan berlubang. Nah, ini jadi secara prinsip sama. Jadi bagian untuk membuka cahaya, bagian yang berlubang ini, celah ini, sedangkan bagian yang untuk menutupi cahaya yaitu bagian piringan lainnya yang tidak berlubang. Jadi jika piringan ini berputar, maka cahaya itu akan secara periodik dibuka dan ditutup oleh piringan sehingga cahaya ini bisa mengenai dan tidak mengenai fotodioda ini. Nah, jadi ini prinsip dari generator pulsa model cahaya menggunakan piringan. Bagaimana cara kerjanya? Jadi kita lihat ya. Nah, ini adalah sensor cahaya pada sistem pengapian elektronik ya. Jadi fungsinya untuk menghasilkan pulsa. Nah, pada sensor cahaya di sini menggunakan fototransistor. Prinsip dari fototransistor ini adalah jika terkena cahaya, maka cahaya yang mengenai sel pada fototransistor ini akan mengubahnya menjadi elektron. Jadi gerakan atau aliran elektron. Jadi cahaya yang mengenai fotodioda
akan diubah menjadi aliran elektron sehingga fototransistor ini akan aktif. Jadi jika fototransistor ini aktif, maka akan ada arus yang mengalir melalui fototransistor karena fototransistor ini on, sehingga ada arus dari positif akan mengalir ke kaki kolektor, ke kaki emitor fototransistor ya, sebagai arus picu ya pada kaki basis transistor yang ini ya. Nah, jadi jika ada arus basis mengalir kemudian ke emitor, maka transistor ini akan on. On-nya transistor ini menyebabkan arus yang lain yang berwarna biru di sini akan mengalir dari kaki kolektor kemudian ke emitor. Nah, arus yang berwarna biru inilah yang digunakan sebagai sinyal untuk mengaktifkan transistor lain yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus primer. Nah, ini ya. Nah, jadi kita lihat cara kerjanya. Sensor cahaya atau generator pulsa sistem cahaya. Jadi cara kerjanya terdiri dari pada saat cahaya tertutup dan pada saat cahaya terbuka. Jadi identik dengan sistem pengapian konvensional saat platina tertutup dan saat platina terbuka. Nah, sekarang pada sistem cahaya yang menggunakan bilah bersegmen ini, posisi platina terbuka itu identik dengan segmen ini. Ya, sedangkan platina tertutup identik dengan bagian yang tidak berbilah atau bagian yang kosong. Kita lihat cara kerjanya. Nah, jadi pada saat bilah terbuka, maka cahaya akan mengenai fototransistor. Cahaya ini kemudian diterima oleh fototransistor dan diubah menjadi aliran elektron. Ya, nah elektron inilah yang digunakan sebagai arus basis pada fototransistor sehingga fototransistor ini akan on. Ya. Nah, on-nya fototransistor ini menyebabkan arus yang lain akan mengalir melewati fototransistor, ya, kaki kolektor, kemudian ke kaki emitornya. Kemudian arus ini akan mengalir dan digunakan sebagai arus basis pada transistor yang ini, ya, kemudian ke emitor. Maka transistor ini akan on. Sehingga ada arus lain mengalir ke kolektor kemudian ke emitor. Nah, ini jadi ini prinsip kerjanya pada saat celah terbuka, ya. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat celah terbuka yaitu cahaya mengenai fototransistor. Ini, ya. Kemudian fototransistor aktif sehingga dapat memberikan arus ke basis pada transistor ini. Ya. Kemudian transistor ini akan menjadi on sehingga ada arus mengalir dari kaki kolektor ke kaki emitor transistor yang ini. Ini pada saat bilah terbuka terjadi aliran arus. Nah, jadi bilah terbuka ini identik dengan saat platina tertutup pada sistem pengapian konvensional. Sekarang bagaimana cara kerjanya saat cahaya tertutup oleh bilah? Nah, jika cahaya yang berasal dari LED terhalangi oleh bilah, maka fototransistor tidak dikenai cahaya. Artinya tidak ada cahaya yang diubah menjadi elektron oleh fototransistor sehingga fototransistornya akan off. Off-nya fototransistor menyebabkan tidak ada arus yang mengalir ke fototransistor sebagai umpan atau sebagai arus basis pada transistor ini. Sehingga transistor ini pada posisi off atau tidak bekerja. Nah, jadi saat celah tertutup atau cahaya tidak mengenai fototransistor, ya, maka
fototransistor tidak aktif, sehingga tidak ada arus yang masuk ke kaki basis transistor ini. Hal ini menyebabkan transistor menjadi off. Tidak ada arus yang mengalir dari kolektor ke emitor, atau arus yang sebelumnya mengalir dari kolektor ke emitor. Pada saat cahayanya tertutup, transistor off, maka arus tidak lagi mengalir dari kolektor ke emitor. Nah, ini cara kerja pada saat cahaya tertutup oleh bilah. Nah, bagaimana sinyal yang dihasilkannya? Ya, jadi sinyal yang dihasilkan oleh generator pulsa model cahaya ini adalah sinyal on off dari transistor ini, ya. Jadi ada arus yang secara periodik on dan off. On dan off ini akibat dari transistornya off dan on secara periodik juga, ya. Nah, ini ya. Jadi pada saat transistor ini on, berarti fototransistor di sini tidak terhalang atau dikenai cahaya. Pada saat transistor ini off, maka cahaya dihalangi oleh bilah. Nah, ini prinsip kerja dari generator pulsa model cahaya. Sekarang yang model piringan, ya. Jadi yang model piringan juga sama. Jadi pada saat celah ini bertepatan dengan cahaya, maka cahaya bisa melewati celah dan mengenai fotodioda. Sehingga fotodioda ini akan bekerja dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian pada saat cahaya bilah tertutup oleh piringan, maka fotodioda tidak dikenai oleh cahaya, sehingga fotodioda tidak dapat mengalirkan arus. Jadi fotodioda juga ini seperti kerja saklar on dan off, ya. Nah, jadi sinyal dari fotodioda ini nanti diteruskan ke rangkaian elektronik selanjutnya, sehingga akan terjadi pemutusan dan pengaliran arus pada kumparan primer koil. Nah, jadi ini sistem generator pulsa model cahaya. Ini yang model piringan, ya, kemudian ini yang model bilah. Secara prinsip bekerjanya sama, ya. Jadi di sini kalau yang ini menggunakan fototransistor, ya, kalau yang di sini menggunakan fotodioda. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan yang harus dijawab. Nah, pertanyaannya adalah, apa fungsi fotodioda pada sistem generator pulsa model cahaya? Silakan dijawab. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa fungsi dari segmen ini, ya, atau bilah bersegmen ini? Silakan dijawab. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah, jika bilah terbuka seperti ini atau cahaya mengenai fototransistor, maka kondisi ini identik dengan saat platina terbuka. Benarkah pernyataan tersebut? Silahkan dijawab. Baik, kita lanjutkan materi kita, ya. Nah, jadi dari sensor-sensor yang sudah kita bahas, ya, ada model induktif, penghasil pulsa model induktif, ada model Hall effect, dan ada cahaya, ya. Sinyal-sinyal yang dihasilkan ini masih lemah. Nah, kemudian sinyal itu nanti diteruskan ke
rangkaian lain, ya, rangkaian penguat berupa transistor. Nah, jadi sebelum kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya, ini kita mengingat kembali prinsip kerja dari transistor tipe PNP dan tipe NPN. Nah, jadi kita review sebentar, ya. Meskipun pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang transistor. Jadi pada video kali ini kita sekilas kita ulas kerja dari transistor. Jadi pada saat saklar ini on, ada arus mengalir dari emitor ke basis ke massa. Maka transistor ini akan on, sehingga ada arus yang lain mengalir dari emitor ke kolektor, ke lampu, kemudian ke massa, sehingga lampu bisa menyala. Nah, jadi ini pada saat transistor tipe PNP bekerja. Ya, jadi bekerjanya diawali oleh adanya arus mengalir dari emitor ke basis, sehingga akan ada arus yang lain mengalir dari emitor ke kolektor. Nah, jadi ini cara kerja dari transistor tipe PNP. Sekarang kalau tipe NPN seperti apa? Ya, nah kita lihat ini. Jika saklarnya on, maka akan ada aliran arus, ya, mengalir ke basis, kemudian ke emitor, ke massa. Maka transistor ini akan on, sehingga akan ada arus mengalir dari baterai ke lampu, kolektor, emitor, massa. Maka lampu menyala. Ini pada saat saklar on. Pada saat saklar off, ya, tidak ada arus basis, ya. Jadi arus basis ke emitornya terhenti, transistornya menjadi off, sehingga arus dari kolektor ke emitor akan terhenti juga. Nah, jadi ini prinsip kerja dari transistor tipe NPN. Nah, di sini bebannya menggunakan lampu. Sekarang kalau kita kaitkan dengan sistem pengapian, maka ya tidak menggunakan lampu lagi, tetapi menggunakan koil. Ya, kita lihat yang ini, ya. Nah, jadi jika transistor ini on dan off nanti, maka arus ke koil juga akan on dan off juga. Arus yang masuk ke kumparan primer koil. Nah, ya, jadi akan on dan off. Nah, pada saat saklar posisi on, maka akan ada arus mengalir ke basis, dari emitor ke basis, kemudian ke massa. Maka transistor akan bekerja atau on, maka akan ada arus mengalir dari baterai ke emitor, ke kolektor, ke kumparan primer koil, ya, kemudian ke massa. Maka terjadi medan magnet, ya. Kemudian ini yang tipe NPN, ya. Kalau tipe NPN, ya, saat saklar ini on, ada arus mengalir ke kaki basis, kemudian ke emitor, kemudian ke massa. Maka transistor akan on, arus akan mengalir dari baterai ke koil, kumparan primer koil, kemudian ke kolektor, emitor, dan ke massa. Jadi baik transistor tipe NPN maupun tipe PNP dapat digunakan untuk memutus dan menghubungkan arus primer koil. Nah, jadi hanya rangkaiannya yang berbeda, ya. Jadi aliran arusnya karena tiap tipe transistor berbeda arah aliran arusnya, sehingga pemasangan koil tentu harus menyesuaikan. Ini, ya. Nih, jadi kalau ini dari baterai terhubung dengan positif koil, kemudian negatif koil terhubung dengan kaki kolektor. Sedangkan pada transistor tipe PNP, ya, maka yang dari kolektor terhubung dengan positif koil, ya, kemudian negatif koil ke massa. Nah, jadi ini perbedaan pemasangan koil pada transistor tipe PNP dan transistor tipe NPN. Dua-duanya bisa digunakan. Hanya rangkaiannya sedikit berbeda karena aliran
atau arah aliran arus pada transistor NPN dan PNP berbeda. Nah, baik ya. Sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan lagi ya. Pertanyaannya adalah apa perbedaan cara pemasangan koil pada transistor tipe PNP dan transistor tipe NPN? Silahkan dijawab. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, jadi ini adalah rangkaian sistem pengapian TAC, ya, rangkaian sederhana, ya. Ini yang menggunakan transistor PNP, ini yang menggunakan transistor NPN, ya. Kita lihat bagaimana cara kerjanya, ya. Jadi pada saat platina tertutup, arus akan mengalir ke emitor, kemudian ke basis ke massa. Transistor ini on. Ya. Kemudian pada saat platina terbuka, arus basis terputus, transistornya akan off. Nah, jadi pada saat platina tertutup, arus akan mengalir dari baterai ke emitor, ke basis, kemudian mengalir ke massa melalui platina. Maka transistor akan on. Kemudian arus mengalir dari baterai ke kaki emitor, kolektor, primer koil, kemudian ke massa. Maka terjadi kemagnetan pada koil. Ya. Kemudian pada saat platina terbuka, maka arus dari emitor ke basis akan terputus, sehingga transistor akan off. Arus primer akan terputus, medan magnetnya hilang, sehingga terjadi tegangan tinggi pada kumparan sekunder dan busi menyala. Jadi ini cara kerja sistem pengapian TAC, ya, ini TAC. Jadi ini rangkaian sederhana dari sistem pengapian TAC atau transistor assisted contact. Nah, ini yang menggunakan transistor tipe PNP. Sedangkan yang menggunakan transistor tipe NPN, maka transistor diletakkan pada bagian belakang atau setelah terminal negatif koil. Ya. Nah, cara kerjanya ini animasinya, ya. Animasi pada saat platina tertutup dan saat platina terbuka. Nah, jadi apa saja peristiwa yang terjadi di sini kita lihat. Jadi pada saat platina tertutup, ya, arus dari basis ke emitor mengalir, sehingga transistor ini akan on. Jadi kalau transistor ini on, maka nanti akan terjadi aliran arus dari baterai ke kumparan primer, kemudian ke terminal negatif, ke kaki kolektor, kaki emitor, kemudian ke massa. Maka terjadi kemagnetan. Pada saat platina terbuka, arus basis terputus, ya, sehingga transistornya akan off. Kemudian arus primer juga terputus, maka medan magnet akan hilang. Maka terjadi tegangan tinggi pada kumparan sekunder koil, sehingga busi menyala. Nah, jadi ini prinsip kerja dari sistem pengapian model TAC. Ya. Sekarang pertanyaan yang harus dijawab lagi, ya. Pertanyaannya adalah pada transistor tipe NPN, medan magnet pada koil terjadi pada saat transistor ini off. Benarkah pernyataan tersebut? Silahkan dijawab. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah busi menyala terjadi pada saat transistor ini on atau bekerja. Benarkah pernyataan tersebut? Silahkan dijawab.
Baik, jadi ini adalah prinsip dasar dari sistem pengapian model TAC. Ya, meskipun ini sudah tidak ada lagi sekarang ya. Jadi ini untuk pengetahuan kita karena ada perkembangan dari sistem pengapian konvensional kemudian berkembang menjadi sistem pengapian TAC. Nah, pada kendaraan-kendaraan saat ini maka sistem platina itu sudah tidak lagi digunakan dan sebagai penggantinya adalah menggunakan generator pulsa. Nah, jadi di sini saya gambarkan sederhana saja generator pulsa sebagai sebuah kotak ya. Jadi sebenarnya generator pulsa ini adalah seperti yang sudah dijelaskan ya di sini. Ya, jadi generator pulsa ini menghasilkan pulsa tegangan. Ya, jadi menghasilkan pulsa tegangan. Dan tegangan untuk model induktif ini AC ya, kemudian nanti akan ada rangkaian pulse shaper atau rangkaian pembentuk pulsa. Dari AC menjadi DC kotak-kotak ya. Nah, ini jadi model Hall juga begitu ya. Nah, jadi sinyal yang dihasilkan ini adalah sinyal on off ya. Model cahaya juga ini menghasilkan sinyal on off. Nah, ini ya. Jadi ini sinyal on off seperti ini. Nah, pada sistem pengapian generator pulsa ya sebagai pemberi sinyal untuk meng-on dan meng-off-kan transistor, maka secara sederhana rangkaiannya digambarkan seperti ini ya. Jadi seperti sistem pengapian menggunakan platina ya. Nah ini ya. Ini menggunakan platina. Nah, pada sistem pengapian yang menggunakan generator pulsa, maka sinyal yang dihasilkan oleh platina ini digantikan dengan sinyal yang berasal dari generator pulsa ini. Ya, jadi generator pulsa menghasilkan sinyal on off sebagai sinyal untuk memicu atau sebagai arus basis pada transistor ini. Kita lihat cara kerjanya ya. Jadi pada saat ada sinyal atau generator pulsa menghasilkan sinyal, maka transistor ini akan on. Karena ada arus mengalir dari basis ke emitor. On-nya transistor ini akan menyebabkan kaki kolektor dan kaki emitor terhubung. Sehingga ada arus dari baterai mengalir ke terminal positif koil, ke kumparan primer koil, kemudian dari kumparan primer koil mengalir ke terminal negatif koil, kemudian diteruskan ke kaki kolektor, emitor, transistor, kemudian ke massa. Maka terjadi medan magnet pada koil. Pada saat sinyal hilang ya atau tidak ada sinyal, maka tidak ada arus basis ke emitor. Maka transistor menjadi off atau tidak bekerja. Kaki kolektor dan emitornya akan terputus. Ya, akan terputus. Nah, jika kolektor dan emitor ini terputus, sehingga arus yang mengalir ke kumparan primer koil ini ya akan berhenti juga, akan terputus ya. Sehingga medan magnetnya akan hilang. Jika medan magnetnya hilang, maka pada kumparan sekunder akan terjadi tegangan tinggi yang diteruskan ke busi sehingga busi
menyala, menghasilkan percikan bunga api. Nah, jadi prinsip kerja dari sistem pengapian elektronik yang menggunakan sinyal generator, baik model induktif, model Hall effect maupun model cahaya, cara kerjanya adalah seperti ini, ya. Jadi pada saat ada sinyal, maka sinyal itu digunakan untuk memberi arus basis yang akan mengalir ke emitor kemudian ke massa, sehingga transistornya akan on. Kemudian karena transistornya on, maka arus akan mengalir dari baterai ke kumparan primer coil, ya, kemudian ke kaki korektor emitor, kemudian ke massa, sehingga terjadi medan magnet pada koil. Ini pada saat ada sinyal. Pada saat sinyal tidak ada, ya, maka sinyal arus yang masuk ke basis juga akan terputus, sehingga transistor akan off, ya. Nah, karena transistor off, maka arus dari baterai ke kumparan primer coil juga akan terputus, medan magnet pada koilnya akan hilang, sehingga terjadi tegangan tinggi pada kumparan sekunder coil dan diteruskan ke busi sehingga busi menyala. Jadi ini adalah prinsip dasar atau prinsip sederhana dari sistem pengapian elektronik yang menggunakan generator pulsa. Nah ini, ya. Baik, kita lihat cara kerjanya. Nah ini cara kerja yang lebih cepat, ya. Jadi pada saat ada sinyal, ini on, ada medan magnet, ya. Saat tidak ada sinyal, off, terjadi tegangan tinggi dan seterusnya. Ini adalah gambaran tentang cara kerja sistem pengapian elektronik yang menggunakan generator pulsa untuk meng-on dan meng-off-kan transistor. Ya. Baik, pertanyaan, ya, yang harus dijawab lagi. Oke. Pertanyaannya adalah, arus pada kumparan primer coil mengalir pada saat ada sinyal dari generator pulsa. Benarkah pernyataan tersebut? Silahkan dijawab. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa sistem pengapian elektronik, ya, yang nanti akan kita bahas pada video terpisah, ya. Nah, pada pembelajaran kali ini, ya, kita akan mengulas sedikit mengenai beberapa macam sistem pengapian elektronik. Yang pertama adalah sistem pengapian semi elektronik, ya, tadi sudah disinggung. Jadi sistem pengapian elektronik yang masih menggunakan platina sebagai pemicu kerja rangkaian elektronik atau transistor. Kemudian sistem pengapian full elektronik. Jadi sistem pengapian yang sudah tidak menggunakan platina lagi. Pemutusan arus primer coil dilakukan oleh komponen elektronik. Ya, kemudian sinyal yang dihasilkan itu menggunakan tipe induktif, Hall effect, atau sistem cahaya sebagai pengganti platina. Kemudian ada sistem pengapian capacitive discharge ignition atau CDI. Jadi sistem pengapian ini adalah sistem yang bekerja berdasar pembuangan muatan kapasitor. Kemudian ada sistem pengapian yang terkontrol oleh komputer. Jadi maju mundurnya saat pengapian, kapan pengapian bekerja diatur oleh komputer atau oleh electronic control unit. Baik, ini penjelasan singkat mengenai sistem pengapian elektronik, ya. Jadi diagram blok ini adalah diagram blok sistem pengapian semi elektronik. Di sini masih menggunakan kontak pemutus, ya. Kontak pemutus ini digunakan untuk meng-on dan meng-off-kan
transistor. Nah nih, jadi jika kontak pemutus tertutup, maka transistornya akan on. Pada saat transistor on, arus mengalir ke kumparan primer koil ke massa melewati transistor, sehingga terjadi medan magnet pada koil. Dan pada saat kontak pemutus terbuka, transistornya off, maka arus primernya terputus, medan magnetnya hilang, dan terjadi tegangan tinggi pada kumparan sekunder. Nah ini, jadi kerja transistor dipicu oleh kontak pemutus pada sistem pengapian semi elektronik. Sekarang kalau sistem pengapian full elektronik, ya, masih menggunakan transistor. Jadi semi elektronik juga menggunakan transistor. Tetapi transistor di sini akan on dan off diatur oleh sinyal yang dihasilkan oleh generator pulsa. Nah, sinyal yang masih lemah ini kemudian diperkuat oleh rangkaian penguat pulsa, ya, menjadi tegangan kotak-kotak, ya. Jadi tegangan on dan off yang difungsikan untuk memberi arus ke basis pada transistor. Nah, jadi berdasarkan sinyal dari generator pulsa, maka transistor ini akan on dan off. Pada saat on, arus primer mengalir ke massa melewati transistor. Kemudian pada saat off, arus primer terputus, medan magnetnya hilang, sehingga terjadi tegangan tinggi pada kumparan sekunder koil. Ini sistem pengapian full elektronik. Jadi platina sudah digantikan dengan generator pulsa, baik model induktif, Hall effect, atau inframerah atau sistem cahaya. Kemudian untuk sistem pengapian CDI, ya, nah ini agak berbeda, ya, dengan sistem pengapian yang tadi, ya, semi elektronik maupun yang full elektronik. Yang semi elektronik dan full elektronik terjadi tegangan tinggi pada saat arus primer diputus. Sekarang kita lihat pada sistem pengapian CDI, blok diagramnya lebih banyak, ya. Dari sumber 12 volt DC, kemudian ada rangkaian DC to DC converter. Jadi rangkaian ini akan mengubah tegangan DC 12 volt menjadi AC, kemudian nanti dinaikkan tegangannya sampai kurang lebih 400 volt, kemudian disearahkan lagi. Jadi saat dinaikkan tegangannya AC, kemudian disearahkan lagi menjadi DC. Jadi tegangan DC yang sudah disearahkan tadi, kemudian disimpan di dalam kapasitor. Jadi tegangan dari DC to DC converter, outputnya berkisar 400 volt, ya, disimpan di kapasitor. Kapan muatannya dibuang? Ya, pada saat saklar tiristornya on. Kapan saklar tiristornya on? Jika ada pulsa yang dihasilkan dari generator pulsa, kemudian diperkuat, ya, dan sinyal itu akan dimasukkan ke kaki gerbang, ya, atau kaki G pada tiristor. Sehingga nanti tiristor ini akan bekerja, kapasitor muatannya akan dibuang melalui tiristor, kemudian ke kumparan primer koil, ya, dan kembali ke terminal negatif kapasitor, ya. Jadi kapasitor membentuk rangkaian tertutup, di mana pada saat tertutup itulah muatan kapasitor dibuang ke kumparan primer koil. Nah, pada saat dengan cepat muatan kapasitor mengalir ke kumparan primer koil, maka pada saat yang bersamaan terjadi medan magnet yang sangat cepat perubahannya, sehingga pada saat yang bersamaan terjadi tegangan tinggi pada kumparan sekunder. Nah, jadi kumparan sekunder menghasilkan tegangan tinggi pada saat kumparan primer dialiri arus oleh pembuangan muatan kapasitor. Jadi ini yang perlu diingat, ya. Jadi tegangan tinggi yang terjadi pada kumparan sekunder pada sistem pengapian CDI terjadi pada saat kumparan primer dialiri oleh arus. Beda dengan yang ini, ya. Jadi kalau yang ini pada saat arus primer diputus,
maka terjadi tegangan tinggi pada kumparan sekunder. Nah, itu bedanya antara sistem pengapian CDI dengan yang lainnya. Kemudian sistem pengapian yang dikontrol oleh komputer. Ya, jadi ini biasanya sistem pengapian yang sudah tergabung dengan engine management system ya pada sistem EFI ya, electronic fuel injection. Jadi pada sistem pengapian yang sudah diatur oleh komputer, maka maju mundurnya atau percikan api yang terjadi pada busi itu diatur oleh electronic control module. Apa dasarnya? Ya, nah, dasarnya ada informasi atau input data dari pengukur aliran udara, ya, dari sensor poros engkol dan cam, ya, kemudian dari sensor air pendingin, dari sensor posisi throttle, kemudian sensor starter, kemudian ada check konektor, dan ada beberapa sensor yang lain yang tidak tergambar di sini, misalkan sensor knocking, ya. Jadi sensor knocking itu dia akan sangat berpengaruh terhadap kerja sistem pengapian. Jadi jika terjadi knocking, maka sistem pengapian itu harus dimundurkan timingnya. Nah, jadi ini secara prinsip. Jadi electronic control module ini mengatur kerja igniter melalui perintah berupa sinyal IGT, ignition timing. Jadi ini memberikan sinyal ke igniter, kemudian igniter bekerja, ya, memutus hubungkan arus ke kumparan primer koil, sehingga pada busi nanti akan terjadi percikan api. Nah, ini simbol distributor, ada dibuat kotak berwarna putih. Ini artinya bahwa distributor ini tidak selalu ada. Ya, ada sistem pengapian yang dikontrol oleh komputer masih menggunakan distributor, ada juga yang tidak menggunakan distributor atau distributorless, ya, dan DIS atau Direct Ignition System. Nah, jadi ini gambaran dari sistem pengapian elektronik yang dikontrol oleh komputer. Baik, ya. Sebelum kita akhiri video ini, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaannya adalah, berdasarkan gambar ini, ya, maka saklar transistor akan on pada saat kontak pemutus terbuka. Benarkah pernyataan tersebut? Silahkan dijawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ya, apa fungsi dari penguat pulsa pada sistem pengapian full elektronik? Silahkan dijawab. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, tegangan tinggi pada kumparan sekunder koil ini terjadi pada saat transistor on. Benarkah pernyataan tersebut? Silahkan dijawab. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa fungsi dari DC to DC converter? Silahkan dijawab. Pertanyaan berikutnya adalah, kapan saklar tiristor bekerja? Silahkan dijawab. Pertanyaan berikutnya adalah, tegangan tinggi pada kumparan sekunder pada sistem pengapian CDI terjadi pada saat saklar tiristor on atau bekerja. Benarkah pernyataan tersebut? Silahkan dijawab. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang dimaksud dengan sinyal IGT? Silahkan dijawab. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa fungsi dari sensor-sensor yang ada di sini berkaitan dengan kerja dari sistem pengapian? Silahkan
jawab. Baik, demikianlah pembahasan mengenai sistem pengapian transistor, sistem pengapian elektronik. Jadi pada video kali ini tadi sudah kita bahas mengenai generator pulsa model cahaya, ya, kemudian kerja transistor, ya, kemudian sistem pengapian elektronik yang masih menggunakan platina, ya, kemudian sistem pengapian yang sudah menggunakan generator pulsa, dan sistem pengapian elektronik. Nah, baik, ada beberapa simpulan yang bisa kita ambil. Jadi simpulan yang pertama adalah platina memiliki kelemahan dalam operasinya di sistem pengapian. Nah, karena platina bekerja secara mekanik, ya, jadi banyak kelemahannya. Kemudian dalam sistem pengapian transistor assisted contact, platina hanya dialiri arus yang kecil, sehingga platina akan lebih awet. Kemudian pembangkit pulsa model induktif, model Hall effect, dan model cahaya digunakan untuk menggantikan fungsi platina. Ya, tentu pembangkit pulsa ini tidak bekerja sendiri, dia bekerja dengan rangkaian selanjutnya yaitu transistor. Kemudian sistem pengapian elektronik dioperasikan berdasarkan sinyal dari generator pulsa. Dan simpulan yang terakhir adalah sistem pengapian elektronik itu terdiri dari beberapa macam, yaitu sistem pengapian semi elektronik, full elektronik, CDI, dan sistem pengapian yang dikontrol oleh komputer. Secara khusus, sistem pengapian semi elektronik, full elektronik, CDI, dan sistem pengapian yang dikontrol oleh komputer dibahas dalam video yang terpisah. Baik, demikianlah pembahasan kita mengenai generator pulsa sebagai pengganti platina. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat bagi Anda, silahkan subscribe channel ini dan silahkan bagikan ke teman-teman Anda. Demikian saya kira cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.